ada seorang musisi besar yang sudah lama yang lagi heboh ya. lagi heboh. Ada Bill Gates disebut lah, WHO lah. Wah gila kata gue, anjir. Berani pisah aja juga orang ini. Gue salut juga sama Jering sih, dia masuk TV lah yang penting. Masuk Kompas TV kan. Lu apalagi berani di media besar ya, yang belum tahu pasti itu real atau enggak, itu bunuh diri bro. Bunuh diri sih. Jadi lu dikonyol-konyolin orang gitu. Pansos terbesar. Ingin tampil gitu di layar publik. Pasti dong. Jadi bahan lelucon gitu gak sih bro? Iya lah. Jadi konyol aja sih. Dia pun berani bilang media mainstream di media itu. Iya, benar. Makanya Imannya ngamuk bro. Cara nggak langsung kan dia dipojokin ya kan. Berarti gue kaki tangan elit global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi sama gue Gasan Syakik Albak di channel Down to Earth ID. Jadi tadi kan kita udah bahas, ada 3 part yang udah kita bahas itu tentang bisnis. Mungkin otak-otak orang yang ingin membuka wawasan itu banyak banget udah kita bahas, dari bisnis kopi, terus tentang peluang apa sih bisnis di era pandemi ini. Nah, saatnya kita ingin membahas hal yang tidak penting. Obrolan warung kopi. Obrolan warung kopi. Asik-asikan aja ya. Tapi gue disclaimer sih, sebelumnya ini kita tidak ada maksud apa-apa, kita hanya membuka forum, kita hanya untuk menyampaikan pikiran aja bang ya. Kita tidak ada, mungkin kalau misalkan next ya kata-kata kita gimana, jadi mohon dimaafkan dulu untuk saat ini. Opini lah. Untuk saat ini aja. Jadi kita ingin memulai nih bang. Kalau menurut lu ngikutin nggak sih teori konspirasi virus corona ini? Nah sebenarnya gini, sebelum kita ngobrol panjang-panjang nih ya, ini sih sebenarnya pembicaraan yang tiap hari kita lakuin di kedai kopi ya. Ya teori konspirasi itu sebenarnya dari sebelum sekarang yang lagi heboh nih, orang pada ngomongin bahwa ini corona nih by design apalah, teori konspirasi apapun. Itu sebenarnya di kedai kopi kita udah sering banget bahas. Benar. Dari zaman pas Flat Earth lagi naik, itu kita nonton berapa episode hanya untuk ngobrol bro. Terlepas dari lu pro atau kontra itu masing-masing silakan aja. Tapi ya ini bahan buat kita melatih daya analisa kita, ya kan? Kita memulai dari positif dulu deh. Iya benar. Terlepas dari lu mau ikutin pandangan siapa itu terserah, karena masing-masing punya pandangan kan. Nah kalau misalkan menurut nih bang, ini kan sebenarnya gue ngerasa kalau misalkan ada sesuatu yang ganjal, karena kan menurut gue, apalagi kalau misalkan kalian ya pecinta Netflix lah, itu ada film namanya Blacklist, itu ada 6 season, itu satu seasonnya hampir 20 episode, dan itu gue semua nonton karena study from home ini sangat tidak efektif karena gabut banget gue. Dan itu tuh ngebahas tentang semua kejahatan yang ada di dunia ini, tapi berupa film. So, itu tuh kejahatan yang out of the box sekali. Bahkan lu tidak akan mengira anjir itu kayak gitu, bakal didesain secara unik, bahkan orang nggak bakal tahu itu kriminal atau kejahatan. Nah menurut lu nih bang, lu masuk dalam kategori pro atau kontra, atau pro dan kontra? Untuk teori konspirasi, gue percaya bahwa konspirasi itu ada bro. Ada. Nah, ini baru banget kita browsing tadi nih, gue lihat dari KBBI sih. Kita tadi sebelumnya ngobrol dulu nih. Kita riset dulu ya. Konspirasi itu apa sih gitu kan? Iya. Nah kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata konspirasi memiliki arti persekongkolan atau komplotan orang dalam merencanakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan rapi dan sangat dirahasiakan. Pelaku konspirasi disebut dengan konspirator. Berarti kalau misalkan bapak-bapak selingkuh gitu konspirasi juga tuh. Konspirasi skala kecil bro. Skala kecil. Nah, jadi tadi kita sempat ngobrol konspirasi ini apa sih? Apakah persekongkolan untuk identik dengan hal negatif, atau kita merancang sesuatu untuk hal yang positif disebut konspirasi juga? Ternyata dijawab tadi KBBI. Kejahatan ya berarti? Udah pasti kejahatan. Oke. Jadi semua yang bersifat merugikan orang lain gitu ya, kejahatan besar, dan dibuat sedemikian rapinya gitu. Jadi orang tuh hanya bisa menganalisa dan desas-desus saja karena data lengkapnya pasti nggak ada. Benar. Kalau data lengkapnya ada, bukan konspirasi namanya. Itu fakta ya. Itu serunya bro. Jadi banyak bahan yang kita bisa debat di situ kan. Jadi ini nanti kalian nggak usah nunggu sampai gue bilang harus komentar. Pokoknya kalau di setiap mana lu komentar, lu kasih menitnya, kalian bisa bebas berekspresi di sini. Oke nih bang, kita lebih bahas tentang konspirasi yang COVID-19 ya. Tapi kalau misalkan dari perspektif lu, apakah virus ini adalah buatan? Kalau opini gue ya,
opini gue ini man-made. Man-made ya? Iya. Gue nggak punya data yang real ya, seperti apa, tapi balik lagi konspirasi ini kan analisa gue ya. Analisa gue ini man-made. Ini man-made, kenapa gue ngomong begitu, ini berdasarkan opini gue aja. Lu pernah bahas juga tentang perang ya? Iya. Perang dunia ketiga. Menurut gue, kalaupun perang dunia ketiga itu terjadi, ya kayak gini perangnya. Entah perang virus kah, entah perang kimia kah, kayaknya udah nggak relevan sih lu ngebom kota gitu, enggak. Nah, bisa jadi ini latihan bro. Seru nih. Bisa jadi ya, ini latihan gitu. Jadi, cara unik ya bang ya? Iya, kayak cek ombak dulu. Kira-kira kalau gue kasih skala kecil nih, reaksi dunia seperti apa gitu. Nah, kenapa gue bilang man-made? Karena kayaknya canggih banget sih ini virus sih. Penularannya cepet banget gitu. Terlalu kayak nggak mungkin sih kalau alami terjadi gitu aja gitu. Ini virus, ya kita udah ngalamin beberapa kali pandemi sih ya. Tapi ini beda sih. Kayak ada yang ganjel gitu. Iya, dan maksudnya segitu canggihnya sekarang gitu, teknologi sekarang, masa sih nggak ketemu anjir? Ya kan? Masa sih nggak ketemu obatnya gitu? Iya, obatnya. Nah, tadi kalau bahas teori konspirasi, orang kan banyak bahas nih, ada banyak versi ya teori konspirasinya. Ada yang bilang kalau corona ini sebenarnya nggak ada loh, itu cuma karang-karangan media aja untuk menakut-nakuti kita dengan tujuan apa. Ada yang bilang kalau corona ini dibuat dan memang bener ada. Tapi titik konspirasinya di mana? Ya tadi ini virus ini disebarkan dengan tujuan tertentu. Terus kalau gue lebih percaya sama yang kedua tadi. Jadi virus ini bener ada, virus ini bener menakutkan, bisa bikin orang meninggal ya. Dan dibuat sama orang. Gue kalau ada yang bilang corona tuh sebenarnya nggak ada, cuma nakut-nakutin doang. Ya mungkin lu untuk mendukung gagasan lu itu, lu coba datang ke ini deh, Wisma Atlet. Iseng aja ini OB gitu. Tapi untuk saat ini kan kita dilihat kalau bahwasanya virus corona ini ada gitu bang ya. Nah tapi kan yang untuk kita perdebatkan di balik itu, med-mednya ini di virus corona ini diciptakan kalau menurut lu untuk apa gitu bang? Yang jelas kalau yang kita rasain sama-sama ya, ekonomi bro. Jadi kayaknya kalau ada yang waktu itu bilang mungkin tujuannya untuk depopulasi, depopulasi. Jadi katanya dunia udah terlalu banyak orang lah, mesti dikurangin lah segala macam. Kalau menurut gue itu nggak sepenuhnya benar sih, karena nggak mati bro orang, orang pada sembuh gitu. Ya sebagian mati memang, tapi kalau memang tujuannya untuk ngurangin orang, kurang jahat virusnya. Sekalian gitu ya. Tapi kan balik lagi ya bang, ini opini. Enggak, ini maksudnya tes awalnya. Uji coba benar. Bisa jadi uji coba untuk melihat segimana paniknya orang mau melakukan apa gitu begitu kena virus ini. Nah, tapi minimal menurut gua kalau tujuannya tadi untuk depopulasi itu mungkin enggak ya. Karena kenyataannya kita dunia tuh 7 miliar sekian, yang meninggal tuh berapa sih? Ya bukannya gue mengecilkan bahwa ini remeh ya, enggak. Tapi dan tingkat sembuh itu 90% bang ya? Iya, 90 sekian persen. Jadi kayaknya kalau tujuannya depopulasi enggak, mungkin lebih sisi ekonomi. Karena kalau ekonomi semua mengamini kan, lu kantong lu semua kering dong bro. Kering bos. Bonggot orangnya kan. Pengusaha besarnya tutup juga. Ya itu prinsip dasar bisnis. Tapi kecuali koruptor. Koruptor akan selalu naik. Enggak juga bro, karena proyek banyak mati sekarang. Proyek banyak mati. Kalau dari sisi bisnis itu kan ada kepercayaan bahwa makin tinggi pohon, anginnya makin besar. Jadi sebenarnya bisnis makin besar, sekarang makin goyang bro. Karena yang lo pertaruhkan lebih banyak. Gitu. Jadi menurut lo siapa sih yang diuntungkan di ini gitu loh? Yang diuntungkan dari kasus ini belum ketahuan sih. Kalau kita duga-duga nih. Teori konspirasinya ya kemungkinan yang berperan itu perusahaan farmasi. Karena ya kayak orang yang bikin antivirus komputer deh. Dia kan pasti dia yang bikin virusnya gitu. Ya karena kalau dia jualan antivirus gak ada virus, apa yang dibenerin gitu kan? Gitu. Yang jelas itu dunia kesehatan lah ya, farmasi obat-obatan. Karena rumah sakit contoh nggak ada orang sakit lo nggak makan bro. Benar. Jadi kadang kondisi terpaksa, lu harus bikin orang sakit. Kalau orang sehat semua, terus siapa yang lo obatin gitu? Lo nggak muter. Jadi kemungkinan besar kalau menurut gue ada peran
industri farmasi yang besar di sini. Karena itu dari zaman dulu pun udah banyak perdebatan tentang itu ya, tentang rokok lah, tentang gele juga sama itu perdebatan sama industri farmasi loh. Gitu. Dan jadi kalau tiba-tiba keluar penyakit ini udah nggak kaget sih kayaknya, ya pasti ada peran mereka lah di situ. Gue tuh awalnya tuh ngelihat bang ya, itu kalau misalnya konspirasi ini dimulai pokoknya antara dua negara, Amerika dan China. Pokoknya ini dua negara yang terdiskriminasi banget antara China atau enggak Amerika yang buat lah pokoknya kan. Pokoknya ini tuh apa ya? Ini juga mungkin buat teman-teman jangan sampai rasis lah ini di poin ini. Karena kalau menurut gue ini kan seolah-olah orang Cina. Karena gue melihat banyak banget gejolak-gejolak rasisme yang muncul di sini bang. Gue sangat menyayangkan itu untuk teman-teman saling respect lah antar suku antar apa. Karena menurut gue lu tuh nggak bisa menyalahkan orang yang hidupnya terakhir kayak gitu misalnya. Ya, misalnya orang yang terakhir dari Cina, ya lu nggak bisa menyalahkan itu men. Lu menyalahkan orang yang membuat virus ini gitu. Ya benar. Dan kalau misalkan lu merhatiin nggak sih bang antara Cina dan Amerika ini di awal? Gue nggak begitu banyak perhatiin tentang perang dagang mereka ya, tapi banyak isu kan mencuat saat lagi corona ini katanya Cina lagi gagah-gagahnya nih. Apa sih ibaratnya dia membusungkan dada, nggak ada yang bisa jatuhin gue di dunia ini sekarang. Tiba-tiba dites lah dengan hal ini. Jadi awal-awal katanya Amerika lah yang ngirim. Gue pernah baca tuh teorinya yang katanya pas dia ada kayak olimpiade tentang itu ya disusupin virus lah dari situ karena itu agak ganjil. Pokoknya ada ilmuwan Amerika gitu lah. Susupinnya lewat militer. Karena aneh saat itu katanya tim Amerika yang dikirim ke sana itu peringkat buntut lah bro, kayak nggak mungkin lah Amerika negara adidaya masa ngirim tentara untuk lomba tuh ecek-ecek gitu. Jadi misi dia bukan untuk menang di situ tapi untuk naruh virus itu, katanya gitu. Terus ada yang bilang juga di Amerika sebenarnya ada lab yang udah modifikasi virus ini dan sebenarnya ini udah bocor dari bulan Juli September katanya di sana. Pokoknya 2019 itu katanya tingkat kematian karena flu Amerika ya katanya itu tiba-tiba meningkat drastis. Tiba-tiba setelah ditemuin bahwa ini virus jenis baru, dinamainlah tadi SARS-CoV dengan nyalahin si Cina gitu. Jadi menurut gue nggak mau menuduh siapapun pelakunya ya, karena kita juga nggak punya data yang jelas tentang itu. Tapi yang jelas Cina ini korban bro. Kalau jadi sampai di Amerika tempat awal-awal ada tindakan rasisme, terus ngeliat orang Cina diusir lah, dipukulin lah, lu virus Cina nih cabut lu dari sini. Dia tuh korban. Penderitanya kan nggak tahu kalau dia bakal kena gitu. Dan ada juga teori konspirasi tentang katanya di Cina nutup-nutupi virus ini dari bulan November Desember katanya udah mulai rame, tapi pemerintahnya nutupin sendiri. Ya intinya apapun itu jangan pernah lu ngerasiskin mereka sih ya, karena mereka tuh korban. Kalau misalkan gue lihat nih bang, kayak misalkan antara Amerika dan China, jadi kan mengirim militer, itu otomatis kayak banyak banget orang-orang yang udah terdampak virus corona di sini. Dan itu ada peran kayak orang-orang Cina, intel Cina itu bawa virusnya ke Amerika. Makanya kenapa di Amerika ini banyak sekali korban-korban yang berjatuhan. Tapi di balik itu, di sini ada pihak Eropa yang terkena juga. Kita ambil Italia, yang sangat banyak sekali udah. Itu mungkin di awal-awal bener-bener booming banget bang, udah puluhan ribu yang terkena, bahkan matinya juga sadis banget. Di sini tuh kalau menurut gue tuh Cina di sini tuh teradu domba, bahkan kan ada statement Donald Trump bilang ini tuh virus Cina. Iya nggak sih? Iya. Mungkin dia gini, dia dulu kayak apa sih MERS ya? MERS tuh kalau nggak salah di Middle East kan, namanya MERS, lupa lah RS-nya apa, tapi MERS ME-nya itu Middle East, maksudnya dia disebar dari Timur Tengah lah. Mungkin ini juga awalnya tujuannya itu sih, mau ngomong virus Cina tuh bukan, ya mungkin dia salah ngomong ya, kalau mikir positifnya nih, tapi ya karena memang pertama kali yang diduga pasien zero itu dari Cina gitu, makanya dibilang virus Cina. Ya mungkin menurut gua karena itu sih, karena pasien zeronya dianggap dari Cina, makanya dianggap virus Cina. Terus setelah berapa lama itu jadi polemik kan akhirnya dirubah lah ya. Jadi biar nggak menyalahkan seolah-olah orang Cina gitu. Nah kalau misalnya lo lihat nih bang ya, ini kan ada seorang musisi besar yang sudah lama yang lagi heboh ya. Karena tapi kita tidak akan menyerang orangnya, karena gue ada beberapa statement dia yang setuju, ada beberapa statement dia yang tidak setuju. Kita gali lah, kita ini baru awal nih. Mungkin ini obrolan warung kopi kelas tinggi. Tapi sebelumnya gue ini biar santai dulu, kita ngopi dulu bang ya. Iya boleh. Kita biar santai dulu.
Dan karena ini menjadi obrolan yang sangat sensitif sekali, tapi kita akan disclaimer lagi, kita tidak ada maksud apa-apa untuk menyinggung atau apapun. Oke, mari kita mulai. Tapi lu berantem di komen boleh, bro. Boleh, silakan, tapi jangan menghina saya. Gitu aja. Tapi tetap sih kita selalu untuk membuat kebaikan lah yang dibalik kayak gini. Asik, keren banget. Oke, kita mulai nih Bang. Lu kayak ucapan Jerings, ada setujunya nggak sih? Gue nggak lihat detail banget sih sebenarnya ya apa yang dia obrolin. Tapi secara garis besar, kalau gue nangkap, sorry nih kalau salah ya, yang gue tangkap tuh gini, dia menganggap mungkin media terlalu membesar-besarkan masalah ini gitu kan. Jadi menebar ketakutan ke orang-orang. Secara garis besar kalau yang gue tangkap omongan dia, gue ada beberapa hal yang setuju, bro. Kalau dia bilang, kita mulai dari setuju dulu kali Bang ya. Boleh. Oke. Dari yang setuju. Biar baik dulu, habis itu baru menjatuhkan. tidak. Oke. Yang setuju nih ya, contoh dia bilang, gue denger tuh bahwa media ini bukan memutar balikan ya, mendesain satu kemasan berita yang jatuhnya efeknya menakut-nakuti orang. Memang benar. Memang benar. Kita setuju akan hal itu. Itu di dunia manapun terjadi. Media ini memang pedang bermata dua kan. Dia bisa digunakan untuk campaign hal yang positif, bisa juga untuk hal yang negatif gitu. Itu udah rahasia umum lah ya media. Media ini menurut gue memang agak lebay sih ya. Agak lebay. Bikin orang tuh jadi parno, bro. Jadi nggak produktif. Bahkan gue takut gara-gara terlalu banyak baca berita, orang tuh jadi penyakit. Kita terhindar dari COVID. Si COVID-nya nih. Tapi lu gila, kan? Lu gila gitu. Lu paranoid, lu ketakutan, akhirnya lu stres. Penyakit-penyakit yang emang udah ada di badan lu, tadinya kalau nggak bacain berita ini lu fine-fine aja, mulai muncul tuh. Jantung lah. Iya. Bahkan lu minum es. Terus habis itu tenggorokan lu sakit, lu parno. Jangan-jangan gue kena corona nih gitu kan. Jadi menurut gue memang benar di satu sisi itu media menakut-nakuti. Tapi balik lagi, bro. Kita sebagai penontonnya kan harusnya punya pikiran juga ya. Punya kebijaksanaan. Jadi selama lu menganggap apa yang diberitakan media itu untuk membuat diri lu tetap aware, sebenarnya fine-fine aja. Jadi balik lagi, kalau lu nya sendiri yang memang paranoid, ya udah lu hindarin lah media. Tapi kalau lu ngerasa lu bisa mengolah informasi yang masuk, mana yang lu percaya, mana yang enggak, tonton aja. Itu untuk pengetahuan nggak apa-apa kok. Gitu. Mungkin itu meningkatkan daya analisis dan kritis juga, Bang. Bener, dan meningkatkan awareness. Karena memang manusia juga kalau nggak ada takutnya bahaya. Memang mesti ada rasa takut sih. Nah Bang, ini gue juga setuju sih Bang. Kayak misalnya masalah Jerings ini, dia bilang tidak ada hal yang kebetulan. Bahkan di awalnya kita bilang ini tuh man-made ya, buatan manusia. Tapi kalau menurut lo, ini kan tersangkut paut sama udah elit global lah. Ada Bill Gates disebut lah, WHO lah. Wah gila kata gue, berani pisah aja juga. Gila kata gue. Bahkan dia bilang kayak bawa-bawa roasted lah. Roasted. Terus sampai penguasa tuh dibawa semua itu gila. Kalau menurut tuh ada poin pro-nya nggak sih di pembawaan yang mengenai Bill Gates ini? Balik lagi, kalau misalnya kita menuduh beberapa oknum ya yang punya latar belakang memungkinkan memang melakukan hal ini, ya pasti ada ya arah tuduhan ke sana gitu. Karena balik lagi, konspirasi ini tadi kan kalau kita bahas di itu persekongkolan kan, melakukan tindakan kejahatan secara rapi, bro. Secara rapi. Yang nggak bisa di-track gitu. Akhirnya lu hanya bisa desas-desus menyimpulkan dari sejarahnya si Anu tuh dulu katanya pernah bikin kasus. Katanya siapa pemimpin ketua WHO sekarang kan katanya. Itu siapa gitu? Namanya siapa lah, katanya pernah kasus lah di Ethiopia. Atau Bill Gates, kenapa dia katanya berapa tahun lalu sempat simulasi tentang kalau misalnya terjadi pandemi seperti apa. Nah, itu sah saja kalau misalnya punya pikiran ke sana, tapi lu harus punya bukti yang valid, bro. Sebenarnya kalau berani nuduh ya. Kalau gue meyakini ini man-made, tapi gue nggak berani nuduh siapa orangnya gitu, karena gue nggak punya bukti. Mungkin kalau orang-orang sebagian ada yang menyimpulkan karena dia pernah ini, karena pernah itu. Sisi positifnya gini deh. Contohnya Bill Gates pernah bilang katanya dunia tidak siap saat menghadapi pandemi segala macam. Sebenarnya itu nggak jauh beda sama ini sih, bro. Contoh lu perokok berat, begadang terus, pola hidup lu nggak sehat, itu siapapun bisa melihat
bahwa besok tuh bakal sakit jantung, bro. Iya. Jadi kalau 5 tahun yang lalu ada orang yang ngomong sama lu, hati-hati bego bro, ntar lu kayak gitu terus sakit jantung mati lu. Tiba-tiba 5 tahun ke depan lu sakit jantung, masa lu nyalain dia? Iya. Wah lu 5 tahun lalu pernah ngomong nih gue bakal jantung, lu nih konspirasi nih, brengsek nih. Ya enggak, itu ngingetin bro, memang karena kita nggak siap. Pandemi ini entah dibuat atau secara alami ya, pasti akan datang. Jadi menurut gue tanpa ada yang buat pun, wabah ini kan dari zaman Nabi pun ada ya. Apa yang kalau dulu cerita di Firaun, zaman Firaun, Nabi Musa, itu kan dikasih wabah. Itu dengan berbagai macam versi, entah versinya Tuhan yang kasih lah, atau hanya alami aja tiba-tiba terjadi, itu pasti terjadi. Nah yang ditakutkan itu saat besok terjadi, lu pada belum siap nih, jadi kita harus ngapain nih sekarang gitu mungkin ya. Jadi man-made atau tidak, lu harus bersiap karena ini pasti terjadi. Nah kalau misalkan gue punya dugaan gini bang ya, ini ya kita dugaan aja ya. Ini kalau misalkan udah terjadi bukan dugaan, berarti itu fakta. Gue tuh punya sedikit analisis bang, tapi ya mungkin sotoy atau gimana, cuman gue mengungkapkan pendapat aja dan teman-teman bisa komentar. Jadi kalau gue dibalik ini, ada elit-elit global emang ingin memainkan seperti kayak gini bang. Orang Indonesia, apa di Indonesia ini udah ada Menteri Keuangan atau pemerintah udah ngutang pinjam duit lah saya ke WHO itu, ke IMF itu 400 triliun lebih, dan yang dialokasikan dana itu 75 triliun untuk COVID-19. Nah itu tuh kalau menurut gua Pak, ketika kita berani pinjam utang duit gitu ya, otomatis si penguasa ini, si IMF ini akan ada timbal balik ya, minta bisa dari segi ekonomi, tapi yang gue takutkan adalah apa ya? Politiknya. Kalau misalnya kedaulatan kita yang kita jual demi duit 400 triliun itu bahaya. Misalkan kayak gini, ada si IMF ini minta misalkan satu tokoh politik A misalkan, dia jadi penguasa atau jadi apapun, otomatis dia bakal ngasih sahamnya nanti buat ke Amerika atau ke China atau kemanapun ke yang IMF, negara IMF itu ya. Itu menurut lu ada analisis kesana nggak sih bang? Kayaknya enggak deh, kalau sampai ngejual kedaulatan segala macam itu udah kejauhan ya. Menurut gue yang lebih realistis, kalaupun memang kita mau bahas tentang teori konspirasi ya, tadi jualan obat sih bro, simple itu aja dulu. Kayaknya kalau sampai menjual karena ini korbannya nggak hanya kita loh, ratusan negara terdampak. Masa sih semua mau ngejual kedaulatannya gitu? Karena kan emang tujuannya kan ekonomi bang, untuk menurunkan. Dan ketika penguasa udah bisa menurunkan negara-negara ekonominya drop, mereka akan menjual kedaulatan itu. Kayaknya nggak sampai sejauh itu deh. Maksudnya kita kalau sampai dibilang menjual kedaulatan, kayaknya nggak juga ya. Kita juga ngutang sebenarnya kan, gua rasa masih masuk rasional sih. Karena ngutang itu kan untuk pembangunan, untuk segala macem ya. Dan itu kita rasain dampaknya kok. Sebenarnya gini, kayak dalam bisnis aja ya. Utang tuh kan pedang bermata dua. Kalau lu pakainya untuk kebutuhan bisnis, untuk putaran bisnis lu, itu bagus kok, utang itu bagus. Karena dari utang itu, walaupun dimarginin, dibungain, keuntungan yang lu dapat masih lebih besar dibandingin bunganya. Jadi semua senang. Yang minjemin uang dapat bunga, kita yang muterin uangnya dapat untung gitu. Tapi sebaliknya kalau dipakai buat konsumsi, itu yang bahaya bro. Jadi contoh simpel aja, kalau rumah tangga ya, kartu kredit ini saat lu pakai buat beli sepatu, beli handphone, hancur lo besok kalau nggak bisa bayar. Tapi kalau lu pakai buat jualan contohnya, dan lu bisa disiplin untuk balikin modalnya, lu makan untungnya, sah, semua senang ya kan? Menurut gua gitu. Jadi kalau sampai negara kayak menjual kedaulatan, gue yakin banget hampir semua negara di dunia ini pemimpinnya bukan orang bodoh sih. Mereka pasti punya hitung-hitungan hitung-hitungan yang lebih matang ya. Jadi kayaknya kalau sampai ngejual kedaulatan enggak sih. Nggak sejauh itu sih. Tapi kalau misalkan yang tentang kita balik lagi nih ke Bill Gates, karena kan tadi kan kita sedikit ya diskusi masalah itu ya. Kalau misalkan tentang yang Bill Gates ini nih bang, ini kan apa ya, ibaratnya udah kelas tinggi, tapi si Jennings ini tetap kokoh banget kalau misalkan menyalahkan si Bill Gates ini. Kalau menurut lu gimana bang? Ya mungkin karena itu tadi dia pernah mengadakan simulasi. Kalau Jering mungkin berpikirnya kan kebetulan yang berulang-ulang. Itu bukan kebetulan. Itu bukan kebetulan kan. Itu pasti didesain sama seseorang. Ya mungkin juga, tapi kalau kita lihat track recordnya memang dia dari dulu kan aktif di bidang itu ya. Tentang penanggulangan bencana, pandemi atau segala macem. Dan itu memang terjadi bro dari zaman dulu gitu, pandemi. Maksudnya
Dulu pun katanya yang flu Spanyol ya, tahun berapa sih, 1918, itu juga kan katanya konspirasi tuh untuk nyebar segala macam. Itu bisa aja, sah saja, lu boleh menuduh siapapun, si Bill Gates kah, si WHO kah, si Rothschild kah, bahkan lu boleh aja menuduh mereka. Tapi datanya yang valid lah, jangan cuma kira-kira gitu. Kayaknya itu kan opini kan. Kalau cuma buat berdebat. Dan opini juga dibawa ke publik gitu ya Bang? Iya, ya saat lu berdebat ini kan harusnya sama-sama data dong. Iya. Data ketemu data, jangan data ketemu opini. Kalau dia lebih banyak kan asumsi ya. Asumsi, benar, asumsi. Jadi menurut gue nggak nyambung sih. Jadi kocak. Tapi menurut tuh ada dugaan nggak sih Bang, kayak misalkan elit-elit global ini ingin menguasai dunia gitu dari COVID-19 ini? Pasti, itu sifat dasar manusia. Nggak usah jauh-jauh sampai ke elit global. Camat aja kayak gitu bro. Lu rebutan jadi camat aja melakukan hal itu secara nggak langsung. Entah ngejatuhin si Anu biar lu yang naik ya kan. Berarti ada beneran. Atau lu bayar orang biar orang milih lu. Di sini ada beneran juga dong. Ada beneran, makanya gue nggak bilang sepenuhnya dia salah, tapi gue juga nggak bilang sepenuhnya dia benar. Ada beberapa hal yang gue setuju sama dia, tapi ada beberapa hal juga yang gue nggak setuju sama dia. Yang setuju tadi contohnya media itu nggak jujur tentang apa sih data-data yang disebarkan sekarang. Gue juga, dia bilang dia nggak percaya sama WHO dan dia nggak percaya sama data-data. Semua media-media mainstream dia nggak percaya. Gue juga mengamini hal itu. Gue juga nggak percaya sepenuhnya sama mereka ya. Contoh data korban. Iya. Itu agak curik sih. Gue agak curik sih. Apalagi ngelihat situasi kita masih santuy-santuy, masih mondar-mandir, orang masih kerja naik KRL, masa sih segitu kuatnya kita nggak ketularan ya kan? Sementara banyak berita yang contoh kejadian yang apa tuh dulu di gereja atau apa sih? Jadi satu gereja tuh kena semua yang di Korea Iya. Atau yang klaster di Bogor katanya pendeta-pendeta lagi kumpul satu tempat terus kena semua satu ruangan. Terus tablik ada juga kumpul semua di situ kena semua. Berarti kan virus ini segitu dahsyatnya bro nyebar bro. Lu nggak bisa menghindar saat lu udah berkumpul di satu tempat deket-deketan. Itu bahkan yang dibilang WHO dia hanya dari droplet atau dari apa, kenyataannya semua kena tuh. Belum tentu kan lu semua salaman, semua cipika-cipiki enggak, ternyata kena juga satu ruangan. Berarti segitu dahsyatnya kan virus itu nyebar gitu. Tapi kok di kereta tenang-tenang aja orang ya, masih gawe, masih mondar-mandir karena menurut gue data yang ditampilkan di TV itu gue nggak percaya sih. Dari awal tuh gue nggak percaya. Jadi dibilang sekarang hari ini berapa sih? 12 ribuan ya? 12 ribuan ya. Ada yang disembunyikan menurut gue di data ODP dan PDP. Karena jadi, kenapa itu dibagi ada ODP dan PDP? Iya, itu area abu-abu untuk memainkan data. Jadi entah disengaja atau tidak disengaja, yang jelas menurut gue yang dimasuk data PDP itu mungkin sebagian besar itu udah positif. Entah karena hasilnya belum keluar atau sengaja nggak dikeluarin hasilnya untuk menekan angka penderita positif ya kan. Tujuannya apa sih? Menurut gue tujuannya positif sih, biar orang nggak takut bro. Oke, tadi kan kalau misalnya masalah media kita clear nih bang, biar kita bisa lebih detail lagi. Kalau misalkan ini kayak misalkan 5G, ini kan ada loh radiasi dari 5G, itu menurut lu gimana? Lu ngikutin nggak? Gue denger selentingan doang ya. Selintingan. Gue denger selentingan doang. Katanya dia bisa nanti menyebar dari situ lah, atau ada lagi yang katanya dia akan menyebar dari 5G. Terus katanya dia ada antivirus nanti yang akan dimasukin microchip lah untuk apalah ini. Kayak kejauhan banget sih bro, kalau sampai situ-situ sih kejauhan. Kalau menurut gue yang nyata depan kita sekarang itu, ini virus ini bener ada. Terlepas dari tadi dia dibuat atau memang alami terjadi, sekarang lawan dulu virusnya deh. Dengan lu santuy-santuy di rumah, nggak bandel nongkrong-nongkrong, pulang kampung, mudik lah ketemu orang-orang di kampung ya kan. Minimal mengurangi dia nyebar dulu. Nanti belakangan deh. Siapa yang nyebar nih, siapa belakangan tuh. Karena nggak ada faedahnya lu. Sekarang lu tunjuk-tunjuk si Bill Gates, lu tunjuk-tunjuk si WHO, lu tunjuk-tunjuk siapapun lah ya. Orang yang lu salahkan. Lu nggak berbuat apa-apa. Lu cuman ya udah nyalahin. Iya udah. Nggak ada faedahnya. Virusnya nggak hilang juga. Dan kalaupun dia terbukti nih contoh nih ya, terbukti terus ditangkap, terus virusnya hilang emang? Nggak juga. Lu harus lawan ya kan. Dia dipenjarain contoh terus antivirusnya keluar kan enggak. Jadi sekarang musuh yang paling nyata ini virusnya dieliminasi dulu deh. Virus ini bisa hilang dulu baru kita
kalau memang masih penting untuk cari siapa yang nyebar, cari. Tapi kalau enggak ya udah lewatin aja, move on lah hidup, jalan kan. Sama. Tapi nih Bang, gue sebenarnya dari awal ketika si Jerings ini berdebat, ya debat atau diskusi lah ya sama Dr. Tirta, itu tuh gue kayak masih menikmati. Tetapi ketika kemarin di Kompas TV, dia bilang ketika di London, di Amerika di mana dia bilang rumah sakit tuh sepi. Wah gila kata gue. Ini orang bisa sampai ngomong kayak gitu loh. Dia bilang katanya dari teman. Tetapi kalau gue lihat ya nggak sepi Bang. Ketika gue nanya ke kakak gue yang di Jerman itu bahkan ada gitu, bahkan rame. Gue malah belum lihat rumah sakit ini sepi apa enggak. Cuman saat lu berani ngomong di TV, lu harus berdasarkan katanya, itu konyol bro. Itu konyol bro. Lu harus kasih data lah. Kalau memang beneran kosong, datanya mana gitu. Kalaupun lu bilang juga itu dokumentasinya katanya di rumah sakit yang sama, tampilin dong ya. Datanya mana gitu. Seharusnya tampilin. Iya, itu lebih berbobot sih menurut gue ya kalau mau diskusi tentang itu. Makanya kalau berani menyebut satu oknum, dua oknum, siapapun itu harus punya dasar yang valid. Jangan berdasarkan katanya. Tapi balik lagi, ini serunya teori konspirasi. Gue salut juga sama Jering sih. Dia masuk TV lah yang penting. Masuk Kompas TV kan. Terlepas dari banyak cuman asumsi, tapi dia punya nyali sih untuk menyuarakan itu, nggak apa-apa. Menurut gue bagus sih. Bahkan kalau menurut gue harus ada orang yang seperti dia sih Bang. Iya benar. Paling nggak berani menyuarakan obrolan kedai kopi ini masuk TV. Dia pun berani bilang media mainstream di media itu. Iya benar. Makanya Imannya ngamuk bro. Cara nggak langsung kan dia dipojokin ya kan. Tapi gue kaki tangan elit global. Tapi gue salut sih kayak misalkan sama orang yang kayak gini ya, karena punya nilai keberanian yang lebih. Walaupun ada sisi positif dan negatif, tapi itu yang kita tunggu. Dokumentasi lu yang bilang rumah sakit sepi itu kita tunggu banget. Lu bilang Amerika, Inggris apa, lu harus datang ke sana untuk membuktikan itu lu sendiri. Gue berharap malah nanti orang-orang yang nonton ini tuh berantem di bawah gitu, di komen tuh berantem pada ngapain kayak gitu. Kayak seru aja sih kalau, karena teori konspirasi ini dibuat untuk didiskusikan. Kita nggak akan ketemu jalan keluar dari sini. Tapi berantem bukan untuk menghina. Iya, bukan. Kita untuk berargumentasi. Berargumentasi benar. Jadi namanya aja kan konspirasi. Tadi dibilang akan dibuat serapi mungkin, ya kan? Nggak mungkin ada jejak. Karena kalau misalnya dia ketahuan jejaknya, ketahuan bisa dibuktikan bersalah, bukan konspirasi dong. Ya kan? Tapi menurut gue si Jerings ini menjadi starting point orang untuk mulai berpikirnya kalau misalkan di dunia ini udah saking kejam Bang. Kalau misalkan kekuasaan tuh di atas segala-galanya, kalau menurut gue itu bisa salah satu poin positif. Emang iya. Makanya action. Kalau menurut gue ini sebenarnya kejahatan yang terorganisir ini dari zaman dulu udah banyak terjadi ya. Dan dari hal paling kecil sehari-hari pun di sekeliling lu tuh konspirasi banyak tuh. Banyak. Tadi kalau bahasanya konspirasi itu komplotan ya kan untuk melakukan kejahatan itu memang terjadi setiap hari gitu. Cuman skalanya aja jauh lebih besar. Nah, kalau jadi cuman pembahasan abis itu kita cuman nyala-nyalahin orang, nggak ada konklusinya untuk itu, buat apa bro? Jadi menurut gue kalau memang lu yakin banget konspirasi dunia itu begitu jahat, lu di atas dong biar bisa lawan. Iya, benar. Jadi untuk kita generasi muda mungkin lu harus ada di sistem itu untuk melawan gitu. Jadi bukan cuman keluar-keluar ngomong di sosmed, berdebat lah segala macam tanpa ada aksi nyata gitu. Jadi lu masuk dalam sistem bro. Karena lu kalau di luar sistem hanya ngamatin doang, keluar-keluar ketawain sama yang di atas itu. Itu udah sifat alami manusia saat dia di atas. Kan kalau logonya si apa sih istilahnya Freemason itu lah ya. Itu kan apa yang segitiga ada mata. Illuminati. Itu baru konspirasi kasih gitu. Gitu kan. Hati-hati dong. Habis ini gue direkrut. Gitu. Nah, itu kan segitiga piramid ya, Bro. Piramid itu menggambarkan satu titik paling atas itu segelintir orang. Yang paling bawah ini rakyat jelata gitu. Itu udah sifat dasar manusia di piramid-piramid yang lain paling kecil, yang lebih skala kecil. Contoh camat misalnya. Dia udah di puncak piramid secara kecamatannya doang. Dia di puncak. Dia akan berusaha untuk mencegah orang-orang yang di bawah itu naik. Benar. Itu udah tiap hari dilakuin. Dan itu sifat manusia. Itu sifat manusia. Rakus. Bener, rakus. Lawan dong, ya kan?
Jadi gimana cara lawannya? Bukan cuman koar-koar ngomong-ngomong, adu argumentasi. Lu masuk di situ. Ini saran juga ya buat. Ini gue makanya lagi promo sebenarnya gue biar masuk dalam. Siapa tahu kan abis itu ada yang ngechat gue, kita dari Fantasm gitu. Dari Illuminati, apakah Anda berniat biar saingin sama Lady Gaga. Iya gitu, siapa tahu. Tapi kalau misalkan ya kalau gue saran juga lu bisa buat lembaga survei sendiri atau bisa buat WHO Indonesia yang berdasarkan udah penelitian bertriliun-triliun gitu. Bahkan mereka tuh riset juga walaupun menurut lo nggak percaya, tapi itu dia udah research punya puluhan data gitu loh, bahkan ratusan atau ribuan data gitu kan. At least dia berdasarkan data, tapi kalau misalkan kayak berdasarkan asumsi tanpa data itu sangat tidak berfaedah. Iya, jadi nggak berbobot diskusinya kalau yang satu pakai data, yang satu pakai asumsi. Walaupun salah satu pihak menyebut data-data yang digunakan tidak valid. Yeah. Boleh aja lu ngomong data orang nggak valid, asal lu punya backup data sendiri yang menurut lu valid gitu. Jadi lawannya jangan pakai asumsi, gitu kan. Jadi nggak apple to apple gitu. Kalau orang ngomong pakai data, lu ngomong pakai asumsi. Contoh nih, misalnya lu menyanggah contoh katanya 12.000 nih penderita, terus lu yakin banget kalau itu data nggak benar gitu. Lalu harus punya data realnya berapa gitu. Tapi kan untuk mengumpulkan data itu nggak gampang, Bang. Iya memang, ya pada akhirnya orang pakai asumsi kan. Kayak tadi di awal juga gue ngomong gitu sih. Gue gak yakin kalau 12.000 itu angka sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau niat banget mau cari, itu kan lu bisa baca dari data makaman contoh. Tiba-tiba kok trafficnya naik gitu. Tapi kalau yang alami di tempat lu kan jalurnya jalur besar. Ini salah satu kenapa gue ngerasa di sini datanya nggak valid ya. Jadi yang gue lihat itu, jadi jalan depan kedai gue itu dilewatin sama ambulans yang mau nguburin korban. Yeah. Karena di Bekasi ini pemakaman untuk COVID tuh disediain di Pedurenan. Yeah. Itu kebetulan jalurnya pasti lewat depan gue tuh. Yeah. Itu banyak banget bro, lalu lalang. Walaupun ini asumsi balik lagi nih ya, ini asumsi banyak banget tuh berapa gitu. Gue nggak ngitungin juga sih seberapa banyak. Cuman sering. Terlepas dari itu meninggalnya karena corona atau enggak, memang signifikan banyak. Kenapa asumsi gue gini? Itu di situ kan Pedurenan katanya buat COVID. Tiba-tiba yang lewat ke arah Pedurenan ini lagi banyak. Berarti kan diduga yang sebagian besar yang lewat ini tuh gara-gara COVID gitu. Makanya gue rasa datanya nggak sesedikit itu sih. Gue rasa sih pasti lebih banyak datanya. Lebih banyak ya? Iya, lebih banyak. Tapi kalau misalkan kayak yang lo rasain nih Bang, ketika kalau kita kan sebenarnya menarik di konspirasinya apa sih kalau menurut lo Bang? Karena kan menurut gue ada orang-orang yang sampai membenci konspirasi gitu. Bukan membenci, maksud gue sampai membenci satu sama lainnya gitu. Bahkan ketika orang berargumentasi gini itu tidak ada menghargai satu sama lain. Bahkan sampai hina-hinaan itu sih yang saya disayangkan banget. Gitu, gara-gara konspirasi kayak gini sampai saling membenci. Nah kalau gue ini juga buat saran ke teman-teman, ini tuh cukup dinikmati. Tapi seperti yang lo bilang sebelumnya, kalau yang nggak di video ini, itu tuh nggak usah diimani. Iya, jadi balik lagi konspirasi tadi kan karena ketidakmampuan kita menemukan data-data yang valid ya. Teori konspirasi itu lahir karena kita nggak bisa ketemu tuh data yang pasti banget atau jejak-jejak kejahatan yang dilakukan tuh kita nggak bisa temuin. Makanya kita hanya bisa menduga-duga. Boleh aja selama ini dalam batasan bahan ngobrol di kedai kopi ya kalau menurut gue ya. Kita dari dulu selalu bahas tentang macam-macam sih, tentang agama, tentang flat earth, tentang apa. Tapi ini hanya sebagai pelatih nalar ya. Benar. Jadi cuman buat materi berdiskusi aja, tapi jangan sampai lu mengimani hal itu gitu. Bahwa apa yang lu yakinin itu udah pasti benar. Karena ini asumsi, bro. Ya kan? Asumsi gitu. Lu nggak bisa 100% ya, karena nggak ada buktinya kan. Jadi saat lu mengimani banget hal ini terus jadi lu berantem sama orang yang berseberangan pendapat sama lu, jadi kocak. Ngalah-ngalahin agama. Gitu. Gue kadang heran sih Bang, kayak misalkan hal-hal yang jadi sebenarnya kan tidak ada dampak lu secara langsung, karena ketika kita bilang ini kita asumsikan Bill Gates dibalik itu.
Terus lo apa yang bisa lo lakuin? Iya, nggak bisa ngapain, pasrah aja. Duit itu 0,0000% men di balik dia itu. Iya, bener. Lo nggak bakal bisa buat nuklir atau buat apa, buat jatuhin si Bill Gates, nggak bakal bisa. Iya. Jadi konspirasi apapun yang akan terjadi ke depannya itu di luar jangkauan kita sih. Jadi makanya kalau sekedar cuman berdiskusi, buat ngobrol-ngobrol santai, boleh-boleh aja. Dan menurut gue kenapa di warung kopi ini banyak obrol-obrolan konspirasi ya. Jadi kalau menurut gue nih, teori konspirasi itu karena ketidakmampuan kita membuka datanya gitu. Karena ketidakmampuan kita, jatuhnya gini, kayak nyalahin orang lah. Kan paling gampang bro, nyalahin orang. Karena orang Indonesia itu emang paling enak sih nyalahin orang. Lu sih, wah gara-gara lu nih kan. Itu paling gampang nyalahin orang. Jadi itu memang udah jadi habit yang kita punya sih, di mana-mana orang pasti akan lebih mudah nyalahin orang. Makanya selama ini cuma jadi obrolan warung kopi, menurut gue sah-sah aja, malah asik buat berdebat. Tapi saat tiba-tiba lo kor-kor menyuarakan asumsi lo, apalagi berani di media besar ya, yang belum tahu pasti itu real atau enggak, itu bunuh diri sih bro. Bunuh diri sih. Jadi lo dikonyol-konyolin orang gitu, karena lo berbicara berdasarkan asumsi di public place gitu. Ya kalau cuman ngobrol-ngobrol di warung kopi kan nggak ada yang salah ya. Siapapun yang ngobrol tuh boleh-boleh aja berpendapat gitu. Asal masih koridornya tuh obrolan kedai kopi gimana sih? Kita kan nggak pernah mencari siapa yang benar siapa yang salah. Benar. Yang penting asik ngobrol aja, nemenin ngopi gimana sih gitu. Tapi saat ini jadi serius banget seolah-olah si Anu nih paling brengsek nih gitu segala macam. Lu buktinya apa gitu? Itu bisa dibalikin loh. Lu pencemaran nama baik, misalnya kan, pencemaran nama baik atau misalnya ya pasti ada pidananya lah. Untung Bill Gates nggak sensitif juga, dia nggak bakal denger juga sih bagi dia. Aduh apaan sih kan. Tapi sih kalau misalkan menurut gue bang ya, sebenarnya kayak kita kan tidak menyalahkan si Jerings juga. Malah menurut gue ini membuka wawasan orang. Kalau misalkan ya dunia ini emang lagi kejam, tapi kan sekarang di posisi saat ini, kalau misalnya ngomong kayak gitu harus ada datanya. Udah itu aja yang kita buktikan. Selebihnya kalau misalnya tanpa data, udah stop dulu gitu. Lu boleh tanya jawab atau forum diskusi, tapi sampai ngotot tentang WHO, tentang Bill Gates gitu, wah gila itu pansos terbesar. Ya tapi kan kita nggak tahu tujuan dia apa ya. Tapi menurut lu ada nggak sih kayak eksistensi si Jennings ini? Maksudnya? Ingin tampil gitu di layar publik? Pasti dong. Pasti. Ya, buktinya diambil kesempatan untuk live di TV itu. Kalau memang tadi mau cuman ini jadi pembahasan warung kopi gitu atau kalangan tertentu aja yang bahas, dia nggak akan mau terima tuh ambil undangan di TV karena ini ditonton rakyat banyak dan lawan dia ini pakai data semua gitu. Jadi yang didiskusikan semua by data, nggak main asumsi bro kalau di TV gitu kan. Jadi bahan lelucon gitu nggak sih bro? Iya. Jadi konyol aja sih. Contoh nih ya, paling lucu gini nih. Di sini dia terpojok banget. Saat dia bilang 99% pasti sembuh. Ditanyain sama si jurnalisnya, mana datanya? Ya di sini nih kocak juga nih. Gue ngerti sih maksudnya Jering tuh sebenarnya harus pemilihan kata yang lebih bagus tuh sebagian besar sembuh. Iya. Saat lu udah ngomong 99 itu data. Angka dari mana? Aiman empuk banget dasarnya ya kan. Seharusnya 90% juga masih bagus tuh, karena kan dia 95%. Iya, atau ada kataan 90-an%. Iya. Atau paling bijak menurut gue, sebagian besar sembuh. Udah, lu nggak sebut angkanya. Tapi saat lu berani ngomong 99,sekian% sembuh, datanya dari mana? Karena itu walaupun 5% beda atau jangan 5%, 1%, tapi itu dari miliaran orang. Itu nggak kecil. Nah, itu tadi gue sih agak memproses juga kata-katanya dia. Gue ngerti maksudnya dia apa. Maksud dia sebagian besar. Atau kalaupun mau dicocok logiin nih sama data asumsi ya. Tadi kan gue bilang datanya kayaknya nggak 12.000 sih, harusnya banyak. Nah yang banyak ini yang nggak ketahuan pada sembuh sendiri. Mungkin kalau dihitung sama yang ketahuan yang meninggal, ya memang iya 99 sekian persen. Karena menurut gue di Indonesia ini banyak banget bro. Terutama yang tanpa gejala ya. Kita karena belum di swab aja loh, nggak ketahuan. Kalau lihat track kita berapa bulan yang lalu ya masih mondar-mandir, penerbangan dari luar masih dengan sebebas-bebasnya masuk gitu. Masa sih pada nggak kena, canggih banget ya kan? Menurut gue pasti banyak yang udah terkena lah, tapi mungkin sembuh sendiri.
ya entah imun kita bagus atau udara kita bikin dia nggak kuat lama ya, iklim kita gitu, makanya penyebarannya nggak terlalu panjang. Tapi yang jelas di luar mungkin kenapa angkanya tinggi-tinggi banget, karena mereka di tes semua, di random test gitu. Mungkin kita kalau di random test juga segitu kan? Segitu. Karena ya kita menghindari paranoid itu nggak sih? Ya, asumsi ya. Cari gue nggak berani ngomong di TV. Gue ngecap aja di sini, kalau di sini berani gue. Masuk di TV dibayar nggak sih? Kira-kira tuh. Lumayan lah, cuan. Iya, benar. Lagi susah banget nih cari duit Naik kan. lagi ya kan. Di YouTube di mana-mana banyak banget. Gue juga mau dong, woi. Iya. Ini pasti kita ntar di search nih ya, ketemu deh. Lu masukin daring di bawah-bawahnya apa judulnya kayak gitu.